bumi ini hanya menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, jamah seluruhnya kami umat-Mu yang ada di rumah-rumah malam hari ini. Kami rindukan lawatan Tuhan, jamahan Roh-Mu memenuhi kami. Dan kami rindu dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-Mu di akhir zaman ini. Tuhan Yesus, urapi kami semua, baik yang ada di sini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Bukan
sebab yang menghalangi langkah kami kepadamu. Engkau acungkan tangan-Mu saat ini ya Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu besar di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan, musuh-musuh kami sudah dikalahkan malam hari ini. Kelemahan-kelemahan tubuh kami lenyap malam hari ini, sebab kuasa-Mu ada pada kami malam hari ini Tuhan. Oh Yesus, kami terima kebenaran-Mu malam hari ini. Curahkanlah Roh-Mu atas kami ya Tuhan. Kami terima kuasa mujizat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi hamba-Mu Bapa Gembala kami malam hari ini. Di waktu hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, jemaat-Mu, seluruh sahabat-sahabat kami, bahkan seluruh jiwa-jiwa yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, disembuhkan Tuhan malam hari ini. Ibadah kul kami tidak biasa-biasa malam hari ini. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi dari awal nyanyikan pujian ini saudara, dan siapkan hati kita. Rasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah Bapa, penebus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah jalan keselamatan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan pengajaran firman-Mu lewat Community of Love atau KUL, maupun
saudara-saudara kami yang mungkin menyaksikan siaran ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat malam. Saya mau menyapa saudara-saudara yang sedang berada di rumah-rumah. Shalom. Apa kabar saudara? Tentunya semua baik-baik saja. Amin. Baik saudaraku, malam ini dalam pelajaran kul kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Alkitab berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, waktu saya mengikuti Hagai Institute di Hawaii tahun 2007, maka ada kata-kata, baik saya terjemahkan saja, dikatakan di dinding itu, dikatakan perintah terakhir adalah katakanlah concern, ya, artinya perhatian kita semua. Nah ini saudaraku, dua ayat ini adalah perintah terakhir dari Tuhan Yesus Kristus. Nah dikatakan di sana biar menjadi our first concern, jadi menjadi perhatian kita yang terutama, saudaraku. Nah saudara, mengapa ini harus menjadi perhatian kita yang utama, saudaraku? Karena pemberitaan Injil itu kaitannya dengan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang sedang terjadi hari-hari ini di di belahan dunia, yaitu adanya pandemi wabah COVID-19 yang kita nggak tahu kapan akan berakhirnya, saudaraku. Ada yang bilang 4 tahun, itu pun tidak didukung dengan data yang valid. Bahkan ada yang bilang COVID ini tidak akan pernah hilang, cuma katanya berkurang begitu, saudara. Nah, tapi satu hal, saudaraku, apapun kata para ahli-ahli itu, saudaraku, ini ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita melihat, saudaraku, Matius pasal 24 ayat 14. Tadi kita sudah baca Matius 28. Perintah Tuhan kepada kita untuk pergi memberitakan Injil. Nah, kita lihat, saudaraku, dikatakan dalam Matius 24 ayat 12, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Saya mendapatkan sebuah video, saudaraku, tapi saya tidak share. Dikatakan di sana itu dari CBN, ya, CBN itu Christian Broadcasting Network di Amerika. Ada mulai Maret, saudaraku, mulai Maret itu sekitar 3.000 orang Iran, ya, tentunya dari agama yang berbeda dengan agama Kristen, saudaraku, itu menjadi percaya kepada Yesus, saudaraku. Walaupun ada aniaya, tetapi itu dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oke lah, kita tidak hitung Agustus, tetapi Juli itu sekitar 3.000 orang per bulan. Dan Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Di negara-negara yang sebenarnya tertutup oleh Injil, ternyata Injil diberitakan dengan berbagai cara, saudaraku. Saya harus katakan kepada kita semua malam ini, Tuhan Yesus akan datang segera, saudara. Itulah sebabnya kita harus menyederhanakan cara kita berpikir, supaya pada waktu Yesus datang, kita diangkat dalam kemuliaan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan permai, saudara. Nah, kita kembali pada teks tadi yang di awal, bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan dulu. Ini dilakukan oleh
rasul dan murid-murid. Tapi di tahun-tahun setelah rasul dan murid-murid itu meninggal, maka perintah itu sekarang diamanatkan kepada kita. Kita ini menjadi orang yang sebenarnya luar biasa, saudaraku. Saya katakan luar biasa karena nasib orang itu tergantung kepada kita. Dia masuk neraka atau masuk surga tergantung kita. Maksudnya kalau kita tidak pergi memberitakan Injil, maka dia masuk neraka karena dia tidak mengenal jalan keselamatan. Tapi kalau kita pergi memberitakan Injil, maka Roh Kudus akan membuat orang berdosa itu bertobat, saudaraku. Jadi ada peran serta kita. Itulah sebabnya, saudaraku, Injil itu diberikan kepada kita untuk diberitakan, bukan kepada malaikat. Kembali kepada konteks Matius 24 tadi, Injil itu harus diberitakan di seluruh dunia. Sebenarnya tidak ada negara lagi, tidak ada negara lain di dunia ini yang Injil belum diberitakan. Semua sudah mendengarkan Injil, saudara. Artinya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Buku Yakobus berkata di ambang pintu. Itu 2000 tahun yang lalu dikatakan di ambang pintu. Bagaimana sekarang tahun 2020? Tentunya dia bisa datang kapan saja. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, jadi kita harus bersaksi tentang Yesus, khususnya bagi kita yang sudah menerima anugerah keselamatan. Ya, dulu rasul-rasul itu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, mereka langsung memberitakan Injil. Kita lihat, saudaraku, dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Alkitab berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa, power and authority dalam bahasa Inggrisnya. Dan memberikan dunamis dan exousia. Jadi diberikan, saya lanjutkan, saudaraku, untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Inilah wibawa yang diberikan, ya, kuasa itu, saudaraku. Diberikan tenaga dan kuasa. Tenaga di sini power, saudaraku. Nah, ini saudara harus mengerti bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita juga, maka sebenarnya kita diberikan exousia atau wibawa supaya apa, saudaraku? Untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kemudian saya lanjutkan saja dulu. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudara, jadi sebenarnya penyembuhan itu diberikan kepada orang percaya. Kuasa penyembuhan itu bukan kepada dokter-dokter, bukan kepada rumah sakit. Tapi karena gereja Tuhan mengabaikan anugerah Tuhan ini, para dokter terus belajar dan mereka menemukan, saudara, padahal sebenarnya itu diberikan kepada gereja. Siapa itu gereja? Saudara dan saya. Kemudian, saudaraku, dikatakan, saudaraku, ayat berikutnya 3, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Nah, saudaraku, mereka segera pergi, saudaraku, untuk memberitakan Injil, saudaraku. Karena buku Roma berkata, Roma 1 ayat 16 itu dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, saudara. Nah, kenapa saya begitu katakanlah antusias menerangkan ini? Karena saya sejujurnya sedikit prihatin